Halo, perkenalkan nama saya Torop Maromun Pasaribu, NPM 190107077, Prodi Pendidikan Matematika, Stambul 2019 di Universitas HKBP, Indonesia Pematang Siantar. Baiklah, saya akan membahas soal mengenai profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Chani Loren Santuri, SPD, MPD. Untuk pertanyaannya adalah, buatlah satu contoh soal masalah profesi kependidikan serta berikan solusi dalam menanggapi masalah tersebut. Baiklah, saya akan memberikan salah satu contoh mengenai masalah profesi kependidikan, yaitu upaya dan masalah pengembangan profesionalisme seorang guru. Membicarakan tentang keprofesionalisme guru, tentu tidak bisa guru itu sendiri. Namun secara garis besar, bahwa kegiatan pengembangan profesi guru dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Saya akan menjelaskan 3 bagian tersebut. Yang pertama adalah pengembangan intensif atau intensive development. Pengembangan intensif atau intensive development adalah bentuk pengembangan yang dilakukan pimpinan terhadap guru yang dilakukan secara intensif berdasarkan kebutuhan guru. Model ini biasanya dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi pertemuan balikan atau refleksi. Teknik pengembangan yang dilakukan antara lain melalui pelatihan, penataran, kursus, lokakarya atau workshop, dan sejenisnya. Dengan bagian yang kedua, yaitu pengembangan kooperatif atau cooperative development. Pengembangan kooperatif adalah suatu bentuk pengembangan seorang guru yang dilakukan untuk melalui kerjasama dengan teman sejawat dalam suatu tim yang bekerjasama secara sistematis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional seorang guru itu melalui pemberian masukan, saran, nasihat, atau bantuan teman sejawat. Teknik pengembangan yang digunakan bisa melalui pertemuan KKG, MGMP, atau musyawarah guru mata pelajaran. Teknik ini disebut juga dengan istilah peer supervision atau collaborative supervision. Untuk bagian yang ketiga adalah pengembangan mandiri atau self-directed development. Pengembangan mandiri adalah bentuk pengembangan yang dilakukan melalui pengembangan diri sendiri. Bentuk ini memberikan otonomi secara luas kepada seorang guru. Guru berusaha untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan menganalisis balikan untuk pengembangan diri sendiri. Teknik yang digunakan bisa melalui evaluasi diri atau self-evaluation, atau penelitian tindakan atau action research. Selain itu, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan mengajar, dan kesejahteraan bagi guru. Beberapa upaya tersebut adalah, yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Pemerintah telah berupaya melalui, yang pertama adalah diadakannya berbagai penataran atau diklat guru. Yang kedua, dilakukannya kualifikasi guru dari berbagai jenjang ke S1. Dan selanjutnya,
untuk meningkatkan kesejahteraan guru antara lain, yang pertama adalah dengan menggunakan gaji dan memberikan tunjangan fungsional. Bahkan beberapa daerah memberikan tunjangan intensif bagi para guru. Yang kedua, diberlakukannya sistem penilaian angka kredit guru untuk kenaikan pangkat, sehingga para guru selama 2 tahun dapat naik pangkat atau golongan. Yang ketiga adalah diberlakukannya uji kompetensi dan sertifikasi guru. Yang keempat, dengan memberikan tunjangan profesional guru bagi yang telah lulus sertifikasi melalui portofolio maupun melalui diklat PLPG bagi yang tidak lulus portofolio. Yang kelima adalah ditetapkan undang-undang guru dan dosen. Namun demikian, berbagai upaya tersebut belum berdampak signifikan pada peningkatan mutu pendidikan. Berbagai upaya di atas tidak atau kurangnya mendengarkan aspirasi atau suara guru, sehingga seakan-akan melecehkan kepribadian seorang guru. Di samping itu juga terdapat berbagai kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, antara lain. Yang pertama adalah berbagai penataran atau diklat guru selama ini kurang dievaluasi atau kurang dipantau pelaksanaan, dan dampaknya sampai ke tingkat bawah, bahkan seakan-akan hanya sebagai lahan proyek dari berbagai pihak dan tingkatan. Yang kedua, kualifikasi guru, kurangnya materi, pendalaman kurikulum, mata pelajaran, dan berbagai ilmu keguruan. Dan penilaian tersebut penulisan karya tulis ilmiah atau KTI yang praktis dan mutakhir. Yang ketiga adalah penilaian angka kredit jabatan guru dan uji sertifikasi guru dalam jabatan yang hanya menilai bukti fisik atau portofolio. Terdapat banyak manipulasi bukti fisik, sehingga bukan rahasia lagi bahwa guru malas atau rajinnya mengajar 24 jam atau 8 jam per minggu sama naik pangkat atau lulusnya sertifikasi juga, kecuali sesudah golongan 4A. Selanjutnya adalah peningkatan gaji dan tunjangan fungsional masih belum sebanding dengan tupoksi guru yang semestinya, apalagi bila dibanding dengan gaji atau tunjangan guru di negara lain. Baiklah, itulah salah satu contoh masalah profesi kependidikan terhadap masalah pengembangan guru profesional. Nah, sekarang saya akan memberikan solusi terhadap masalah pengembangan guru profesional, yaitu yang pertama adalah peningkatan profesionalisme guru. Guru merupakan titik sentral dari peningkatan kualitas pendidik yang bertumpu pada kualitas proses belajar mengajar. Guru yang profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu atau bahan ajar, namun mampu menguasai metode yang tepat, mampu memotivasi peserta didik, dan memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. Guru yang profesional juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan masyarakat, serta mampu memenuhi tuntutan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 2A. Dalam kaitan ini, menurut Supriyadi, tahun 1988, untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki 5 hal ini. Yang pertama adalah guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya.
Yang kedua adalah guru mampu menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa. Yang ketiga adalah guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Dan yang keempat adalah guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Yang kelima adalah guru seyoganya merupakan bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya. Yang kedua, solusi yang kedua adalah peningkatan kelayakan mengajar dan kesejahteraan seorang guru. Guru merupakan titik sentral yang strategis dalam kegiatan pendidikan. Guru diberikan tugas sebagai pelaku pembaruan. Mengingat tugas tersebut, masalah kelayakan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila tingkat kelayakan mengajar sudah terpenuhi, tuntutan perbaikan kesejahteraan guru harus menjadi salah satu agenda pokok program pemerintah. Solusi yang ketiga adalah memberikan tunjangan layak hidup bagi guru yang masuk purna tugas. Artinya adalah pekerjaan sebagai seorang guru adalah pekerjaan profesional yang penuh dengan pengabdian karena berurusan dengan upaya membentuk pola pikir, perilaku, dan karakter manusia. Solusi yang keempat adalah membentuk kebiasaan guru yang efektif. Ketidakberhasilan pendidikan salah satu penyebabnya adalah proses pembelajaran yang terjadi tidak efektif, yakni tidak memenuhi sasaran yang diinginkan. Hal ini dapat terjadi manakala guru sebagai ujung tombak pendidikan bukan merupakan pribadi efektif, sehingga di dalam mengelola pembelajaran juga tidak efektif. Untuk itu perlu diupayakan agar guru-guru menjadi manusia-manusia yang efektif. Baiklah, demikianlah yang saya sebutkan mengenai salah satu masalah profesi kependidikan serta solusi dalam menanggapi masalah tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.